perkenalkan, sebelumnya saya Devi Trididia Starsmi, Latsar CPNS Angkatan 12 tahun 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan atau lebih tepatnya sharing ya teman-teman terkait nasionalisme. Mungkin saya yakin teman-teman semua sudah sering mendengar kata nasionalisme, namun implementasinya seperti apa? Mari kita bahas bersama. Oke, nasionalisme sendiri sangat penting dimiliki oleh setiap ASN. Bahkan tidak sekedar wawasan saja, tetapi lebih kemampuan mereka untuk mengaktualisasikan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya merupakan hal yang lebih penting. Tapi saya rasa nasionalisme sendiri ini bukan hanya milik ASN, tetapi kewajiban untuk seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Nah, kemudian nasionalisme sendiri itu apa? Nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negaranya. Diharapkan dengan nasionalisme yang kuat, maka setiap pegawai aparatur sipil negara memiliki orientasi berpikir kepentingan publik, bangsa, dan negara. Jadi istilah lebih gampangnya ialah ASN itu harus mengedepankan kepentingan bersama, kepentingan kolektif dibandingkan dengan kepentingan pribadinya teman-teman. Harus rela berkorban. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila bagi ASN dalam menjalankan tugasnya. Jadi setiap ASN itu menjalankan tugas itu mengandung unsur nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita berbicara pada sila pertama terkait ketuhanan yang Maha Esa, otomatis itu akan membahas terkait tentang kehidupan beragama, di mana hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda sehingga terbina kerukunan yang hidup. Itu merupakan salah satu harmoni yang penting. Kemudian percaya dan takwa kepada Tuhan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menjelaskan tentang kehidupan sosial kita teman-teman. Jadi kita harus saling mencintai sesama manusia, harus mengembangkan kecerdasan rasa dan toleransi. Apalagi negara kita ini adalah negara yang beragam, yang sangat bineka tunggal ika. Selanjutnya yaitu pada sila ketiga, persatuan Indonesia. Kalau kita berbicara tentang persatuan Indonesia, jelas sekali bagaimana sih rasa bentuk cinta kita kepada Indonesia. Harus rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, kemudian bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Jadi kadang kita harus pintar-pintar juga teman-teman, walaupun sudah banyak sosmed dan lain sebagainya, kita harus bisa tetap gimana caranya sosmed ini bukan berarti kita terseret budaya asing, justru harusnya kita yang lebih mempromosikan budaya kita ini melalui sosmed-sosmed yang kita miliki. Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai sebuah kasus yang sangat terasa nasionalismenya. Kasus ini belum lama terjadi dan mungkin sebagian teman-teman masih ada yang mengingat kejadian ini, di mana saya akan membahas terkait kejadian kronologi di Natuna. Natuna itu di mana sih? Natuna itu berada di sekitar Kepulauan Riau, di mana Natuna ini sendiri merupakan bagian perbatasan terluar Indonesia. Jadi bisa dibilang merupakan kawasan perairan Indonesia yang menjadi perbatasan dari berbagai macam negara. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai kasus yang sangat identik dengan nasionalisme nih teman-teman. Mungkin sebagian dari kalian ada yang masih ingat, saya di sini akan membahas mengenai kronologi kejadian di Natuna. Natuna itu di mana sih? Natuna itu berada di sekitar Kepulauan Riau, di mana merupakan kawasan perbatasan, kawasan perairan perbatasan Indonesia. Jadi kawasan perbatasan ini sendiri rentan banget masuknya kapal-kapal asing. Contohnya seperti yang kemarin ini ialah masuknya kapal Cina ke perairan Indonesia, tepatnya di Natuna. Walaupun sempat diberikan sanksi ataupun pengusiran, tetapi kapal Cina ini tetap ngeyel gitu teman-teman, tetap berusaha untuk masuk ke perairan Indonesia. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kok Natuna ini sering banget banyak kapal-kapal asing masuk ke daerah tersebut? Jadi Natuna ini sendiri merupakan sebuah kawasan yang letaknya sangat strategis karena terdiri dari perbatasan beberapa negara ya teman-teman. Kemudian memiliki potensi migas yang sangat besar dan sumber daya perikanan yang cukup besar. Nah, oleh karena itu kita sebagai warga negara Indonesia, tidak hanya ASN tetapi seluruh lapisan masyarakat, seluruh segenap bangsa Indonesia wajib menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Karena negara kita ini cukup luas teman-teman, dari Sabang hingga Merauke.
Dengan rasa nasionalisme diharapkan teman-teman ini jadi aware, jadi peka, jadi peduli terhadap bangsa dan negaranya. Jadi dengan rasa nasionalisme, maka kenalilah negerimu, cintai dan jagalah bangsamu dari Sabang hingga Merauke. Khususnya bagi kalian generasi muda yang cinta banget sama bangsa Indonesia, caranya nggak perlu yang sulit-sulit, nggak perlu yang susah-susah. Cukup gunakan sosial media kamu dan promosikan keragaman, keindahan bangsa kita ke dunia luar. Perkenalkan bangsa kita yang kaya-kaya ini ke internasional, seberapa indah sih negeri kita. Baik, akhir kata saya ucapkan selamat semangat untuk Anda para